Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Fidelia dari absen 3. Saya dari kelas 12 bahasa. Pada video kali ini, saya akan menceritakan mengenai dongeng 7 anak laki-laki. Alkisah, di sebuah kampung di Nagrel, Aceh Darussalam, ada sepasang suami istri yang mempunyai 7 orang anak laki-laki yang masih kecil. Anak yang paling tua berumur 10 tahun, sedangkan yang paling bungsu berumur 2 tahun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, sepasang suami istri itu menanam sayur-sayuran untuk dimakan sehari-hari, dan sisa sayuran-sayuran yang dimakan itu sisa itu dijual ke pasar. Meskipun serba pas-pasan, kehidupan mereka senantiasa rukun, tentram, dan damai. Tetapi, pada suatu waktu, kampung mereka dilanda musim kemarau yang berkepanjangan. Semua tumbuhan mati karena kekeringan. Penduduk kampung pun mulai kekurangan makanan. Persediaan makanan mereka semakin hari semakin menipis. Sementara musim kemarau tak kunjung usai. Akhirnya, seluruh penduduk kampung itu menderita kelaparan, termasuk keluarga sepasang suami istri bersama 7 anak laki-lakinya itu. Melihat keadaan tersebut, sepasang suami istri ini menjadi panik. Tanaman sayuran yang selama ini menjadi sumber penghidupan mereka itu tidak lagi tumbuh, tidak lagi berkembang. Sementara mereka tidak mempunyai pekerjaan lain kecuali menanam sayur di kebun dan menjualnya. Mereka sudah berpikir keras mencari jalan keluar dari kesulitan tersebut. Namun, mereka tidak menemukan jawabannya. Akhirnya, mereka bersepakat hendak membuang ketujuh anak mereka ke sebuah hutan yang letaknya jauh dari perkampungan. Jadi pada suatu malam, saat ketujuh anaknya sedang tertidur pulas, keduanya bermusyawarah untuk mencari cara membuang ketujuh anak mereka itu. Istri pun bertanya, "Bang, bagaimana caranya agar tidak ketahuan anak-anak ya?" Tanya sang istri bingung. Kata suami, "Besok pagi anak-anak kita ajak pergi mencari kayu bakar ke sebuah hutan yang letaknya cukup jauh. Pada saat mereka beristirahat makan, kita berpura-pura mencari air minum di sungai. Lalu kita pergi," jelas sang suami. Sahut sang istri sepakat, "Baik bang." Tanpa mereka sadari, rupanya anak ketiga mereka yang pada waktu itu belum tidur mendengar semua pembicaraan mereka. Akhirnya, pada keesokan harinya, sepasang suami istri itu mengajak ketujuh putranya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Sesampainya di hutan yang terdekat, sang ayah berkata kepada mereka, "Ayo anak-anakku semuanya, sebaiknya kita cari hutan yang luas dan banyak pohonnya, supaya kita bisa mendapatkan kayu bakar yang lebih banyak lagi," ujar sang ayah. "Baik ayah," jawab ketujuh anak lelaki itu serentak. Setelah berjalan jauh, sampailah mereka di sebuah hutan yang amat luas. Alangkah gembiranya mereka karena di hutan itu terdapat banyak sekali kayu bakar. Mereka pun segera mengumpulkan kayu bakar yang banyak berserakan itu. Mereka kumpulkan. Ketika hari menjelang siang, sang ibu pun mengajak ketujuh anaknya ini untuk beristirahat, melepas lelah setelah hampir setengah hari bekerja dengan mencari kayu bakar tersebut. Nah, pada saat itulah sepasang suami istri itu hendak mulai menjalankan rencananya yang ingin meninggalkan ketujuh anak mereka di tengah hutan itu. "Wahai anak-anakku, kalian semua istirahat di sini dulu. Aku dan ibu kalian ingin mencari sungai di sekitar hutan ini, karena persediaan air minum kita sudah habis," ujar sang ayah. "Baik ayah," jawab ketujuh anak tersebut. "Jangan lama-lama ya ayah, ibu," sahut si bungsu. "Iya anakku," jawab sang ibu lalu pergi mengikuti suaminya. Mereka pun pergi mencari sumber sungai.
Sementara itu, setelah menunggu beberapa lama dan kedua orang tua mereka belum juga kembali, ketujuh anak itu mulai gelisah. Kemana? Kemana ibu dan bapak? Mereka cemas kalau kedua orang tua mereka itu mendapatkan musibah. Akhirnya, si sulung pun mengajak keenam adiknya untuk pergi menyusul kedua orang tua mereka. Namun, sebelum meninggalkan tempat itu, anak ketiga tiba-tiba angkat bicara. Abang, tidak ada gunanya kita menyusul ayah dan ibu. Mereka sudah pergi meninggalkan kita semua, kata anak ketiga. Apa maksudmu, Dik? Tanya si sulung. Tadi malam, saat kalian sudah tidur nyenyak, aku mendengar pembicaraan ayah dan ibu. Mereka sengaja meninggalkan kita di tengah hutan ini, karena mereka sudah tidak sanggup lagi menghidupi kita semua akibat kemarau panjang. Jelas anak ketiga. Kenapa hal ini baru kamu ceritakan kepada kami? Tanya anak kedua. Aku takut ayah dan ibu murka kepadaku, Bang. Jawab anak ketiga. Akhirnya, ketiga tujuh anak itu tidak jadi pergi menyusul kedua orang tuanya. Apalagi hari pada waktu itu sudah mulai gelap, sudah mulai malam. Mereka pun segera mencari tempat perlindungan dari udara malam. Untungnya, tidak jauh dari tempat mereka berada, ada sebuah pohon besar yang batangnya berlubang seperti gua. Jadi di pohon itu ada batangnya, ada lubang. Di batangnya ada lubang seperti gua yang mereka bisa masuk. Dan mereka pun beristirahat dan tidur di dalam lubang kayu itu hingga pagi hari. Bang, apa yang harus kita lakukan sekarang? Mana kita harus pergi? Tanya si anak kedua. Kalian tunggu di sini. Aku akan memanjat sebuah pohon yang tinggi. Barangkali di atas pohon itu aku dapat melihat kepulan asap. Jika ada, itu pertanda bahwa di sana ada perkampungan, kata si sulung. Ternyata benar. Ketika si sulung naik dan berada di atas pohon, si sulung melihat ada kepulan asap dari kejauhan dan ia pun segera turun dari pohon dan mengajak keenam adiknya menuju ke arah kepulan asap tersebut. Setelah berjalan jauh, akhirnya sampailah mereka di sebuah perkampungan. Alangkah terkejutnya mereka ketika melihat sebuah rumah yang sangat besar berdiri tegak di pinggir kampung tersebut. Hei, lihatlah, besar sekali rumah itu, seru anak keempat. Wah, jangan-jangan itu rumah raksasa, sahut anak keenam. Baru saja kata-kata itu terlepas dari mulutnya, tiba-tiba terdengar suara keras dari rumah itu, meminta mereka untuk masuk ke dalam rumah. Dan beberapa saat kemudian, penghuni rumah itu pun keluar. Rupanya, dia adalah raksasa betina. Hei anak manusia, kalian siapa? Tanya raksasa betina itu. Kami tersesat, Tuan Raksasa. Orang tua kami meninggalkan kami di tengah hutan, jawab si sulung. Mendengar keterangan itu, tiba-tiba si raksasa betina pun merasa iba kepada mereka. Ia pun segera mengajak mereka masuk ke dalam rumahnya. Lalu ia menghidangkan makanan dan minuman kepada mereka. Oleh karena sudah kelaparan, tujuh anak itu pun menyantap makanan tersebut dengan lahap. Habiskan cepat makanan itu, lalu naik ke atas loteng. Kalau tidak, kalian akan dimakan oleh suamiku. Tidak lama lagi, dia datang dari berburu, ujar raksasa betina. Oleh karena takut dimakan oleh raksasa jantan, ketujuh anak itu pun segera menghabiskan makanannya, lalu bergegas naik ke atas loteng untuk bersembunyi. Tidak lama kemudian, raksasa jantan pun pulang dari berburu. Ketika membuka pintu rumahnya, tiba-tiba raksasa jantan itu mencium bau makanan enak. Wah, sedapnya, ucap raksasa jantan sambil menghirup bau sedap itu. Bu, sepertinya ada makanan enak di rumah ini. Aku mencium bau manusia. Di mana kamu simpan mereka? Tanya raksasa jantan kepada istrinya. Aku menyimpan mereka di atas loteng, tapi mereka masih kecil-kecil. Biarlah kita tunggu mereka sampai agak besar, supaya enak dimakan, jawab raksasa betina. Akhirnya, si
Si raksasa jantan pun menuruti perkataan istrinya. Selamatlah ketujuh anak itu dari ancaman raksasa jantan. Keesokan harinya, ketika si raksasa jantan kembali berburu binatang ke hutan, si raksasa betina pun segera menyuruh ketujuh anak lelaki itu pergi. Namun, sebelum mereka pergi, ia membekali mereka makanan seperlunya selama dalam perjalanan. Bahkan, si raksasa betina yang baik itu membekali mereka dengan emas dan intan. Bawalah emas dan intan ini, semoga bermanfaat untuk masa depan kalian, kata raksasa betina. Terima kasih raksasa betina, Tuan memang raksasa yang baik hati, ucap si sulung seraya berpamitan. Setelah mereka berjalan jauh menyusuri hutan yang lebat, menaiki gunung dan menuruni gunung, akhirnya tibalah mereka di tepi pantai. Mereka pun segera membuat perahu kecil, lalu berlayar mengarungi lautan luas. Setelah seberapa lama berlayar, tibalah mereka di sebuah negeri yang diperintah oleh seorang raja yang adil dan bijaksana. Di negeri itu, mereka menjual semua emas dan intan pemberian raksasa kepada seorang saudagar kaya. Akhirnya, hasil penjualan tersebut mereka gunakan untuk membeli tanah perkebunan. Masing-masing mendapat tanah perkebunan yang cukup luas. Ketujuh bersaudara itu sangat rajin bekerja dan senantiasa saling membantu. Beberapa tahun kemudian, mereka pun telah dewasa. Berkat kerja keras selama bertahun-tahun, akhirnya mereka memiliki harta kekayaan yang banyak. Kemudian, masing-masing dari mereka membuat rumah yang cukup bagus. Ketujuh laki-laki itu hidupnya damai, tertib, dan sejahtera. Pada suatu hari, si bungsu tiba-tiba teringat dan merindukan kedua orang tuanya. Ia pun segera mengundang keenam kakaknya untuk datang ke rumahnya untuk bersama-sama pergi mencari kedua orang tua mereka. Maafkan aku, kakakku semua. Aku mengundang kalian ke sini karena ingin mengajak kalian untuk pergi mencari ayah dan ibu. Aku sangat merindukan mereka, dan aku yakin mereka pasti masih hidup, ungkap si bungsu kepada saudara-saudaranya. Iya, adikku, kami juga merasakannya seperti itu. Kami sangat rindu kepada ayah dan ibu yang telah melahirkan kita semuanya. Tambah anak keenam. Baiklah kalau begitu, besok pagi kita pergi bersama-sama mencari mereka. Apakah kalian setuju? Tanya si sulung. Setuju, jawab keenam adiknya serentak. Akhirnya, keesokan harinya berangkatlah ketujuh orang bersaudara itu mencari kedua orang tua mereka. Setelah berlayar mengarungi lautan luas, tibalah mereka di sebuah pulau. Dan di pulau itu, mereka berjalan dari satu kampung ke kampung yang lain. Dan sudah puluhan kampung mereka datangi, namun belum juga mereka menemukan orang tua mereka. Hingga pada suatu hari, mereka pun akhirnya menemukan kedua orang tua mereka di sebuah kampung dalam keadaan menderita. Ketujuh orang bersaudara itu sangat sedih melihat kondisi kedua orang tua mereka. Akhirnya, mereka membawa orang tua mereka ke tempat tinggal mereka untuk hidup dan tinggal bersama di rumah yang bagus itu. Dan sejak saat itu, kedua orang tua mereka itu berkumpul kembali dan hidup bersama dengan ketujuh orang anaknya. Mereka senantiasa menyibukkan diri, beribadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa, dan segala keperluannya sudah dipenuhi oleh ketujuh orang anaknya yang sudah cukup kaya. Dan orang tua itu pun kembali senang dan mereka hidup bahagia. Terima kasih.